Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Elektronika Dasar 1. Dan ini kalau dilihat dari jumlah ada satu yang nggak berangkat. Siapa nih? Yanto. Kenapa tuh? Salah satu ya, kontak biar tahu keadaannya. Di pertemuan pertama, kedua, ketiga kita telah belajar tentang muatan listrik, lalu tentang arus muatan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan menggunakan ilmu yang sudah kita dapat di pertemuan awal untuk kita gunakan menganalisa satu komponen elektronik. Hari ini kita akan mencoba menganalisa satu komponen elektronik, ya, komponen pasif. Apa itu komponennya? Nanti kita akan coba lihat saja. Oke, kita mulai dari hal paling sederhana. Jika saya punya kunci motor gitu ya, kan ada besinya tuh, ada gantungan besinya, saya masukkan ke saku, terus saya nggak sengaja ada baterai juga saya masukkan. Bisa kan kejadian seperti itu? Kira-kira jika baterai, nah ini ada kutub positif, ini kutub negatifnya, terkena salah satu besi di kutub positif dari gantungan kunci, atau mungkin kasusnya akan saya buat agak lebih terlihat gitu ya, bendanya agak besar. Bagaimana jika sendok stainless, ini ada sendok stainless gini, jika ada sendok stainless dari besi kan itu mengenai ujung dari baterai, apa yang terjadi? Wah, ini masa depan ini. Berarti nanti baterai akan dalam bentuk kecil, tapi kenapa belum? Nggak tahu apa masalahnya. Harus diikuti jurnalnya. Oke, bisa jadi berubah ke sana. Nah, kita coba ya, kita nanti bisa coba simulasikan pakai electronic workbench. Sebentar. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh ya. Di SMA rumusannya kapasitansi kapasitor itu apa? Permeabilitas bahan dielektrik, lalu A itu apa? Luas penampang, lihat luas penampang dibagi dengan D, apa itu? Distance, jarak antar keping. Jarak antar keping. D. Jadi persamaan di tingkat SMA yang kapasitor adalah permeabilitas bahan dikali luas penampang dibagi D, ya jelas jika luas penampangnya gede maka kapasitasnya gede, tadi saya bilang. Tetapi D ini yang menarik. Kenapa? Yang terpenting itu apa? E-nya besar. Jika E-nya besar, kemampuan mengubah atau merekomendasi muatannya juga besar. Karena itu D jika terlalu jauh, E-nya juga kecil. Jika ini kita jauhkan, E-nya kecil enggak? E-nya kecil. Tapi jika ini kita dekatkan, E-nya juga justru semakin besar. Oleh karena itu kapasitansi kapasitornya meningkat. Jadi D, notasi D di sini masuk karena faktor E. Itu terhadap bahan ya. Pak, kalau komponennya ada di mana? Yang bisa kalian logika. Ada di radio zaman dulu ketika kalian mengubah frekuensi. Berita hari ini hujan telah terjadi tabrakan. Nah, yang kalian putar itu adalah keping sejajar. Oke. Baterai 12 volt kasih ground, ini standar rangkaian ya. Lalu kasih saklar, ini saklarnya, dirubah dikit posisinya, oke. Kena ke 12 volt atas, lalu ini adalah R, kapasitor, resistor, kena 1 kilo, bolehlah default dulu. Lalu ini adalah kapasitor yang kita bicarakan. Oleh karena itu simbolnya juga tidak nyambung. Iya?
Itu artinya antara satu kaki dan kaki lain itu sebenarnya tidak terkontak secara elektrik atau tidak secara kontak secara langsung. Karena apa? Oh, itu ada bahan di elektrik. Kalau itu keping sejajar malah apa? Ruang hampa atau udara. Permeabilitas 0. Ya. Oke, kita coba hubungkan ke sini. Lalu ini kita hubungkan ke ground. Nah, untuk ini saya punya osiloskop ya. Saya ambil di sini. Saya ambil di sini. Mana? Oh, ini sudah tak ambil. Dari tadi sudah diambil ternyata. Channel satunya tak kasih ke 12 volt. Ingat, channel 1 warna hitam. Channel 2-nya tak kasih ke keluaran dari R dan C ini. Di sini ya. Ini tak kasih warna merah ya. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Warna merah. Oke, lalu tentu saja osiloskop harus kasih ground dua-duanya, channel 1 dan channel 2. Ini teknis ini. Jangan dipikirin ntar. Jangan dipikirin dulu teknis-teknis ini. Oke, saya tutup. Saya buka osiloskopnya. Oke, mohon maaf softwarenya mungkin tidak komplit ya. Jadi ini harusnya komplit, ada button-buttonnya. Oke. Saklarnya saya satu arahkan ke bawah. Ini simulasinya saya off-kan dulu. Sekarang teman-teman perhatikan rangkaian ini, rangkaian sederhana ini sebentar. Nah, jika saklar ini dengan space ini saya arahkan ke bawah, maka 12 volt ini berhenti di sini. Rangkaian ini enggak kena sama sekali oleh rangkaian dari sumber tegangan, terlepas. Jika ini saya ataskan, maka yang terjadi positif 12 volt ini membentuk rangkaian tertutup. Rangkaian gitu aja ya, buat rangkaian ini terbuka juga kan, kita nggak bisa ngomong rangkaian tertutup ya. Tapi nanti akan menjadi ada arusnya, nantinya kita akan coba nanti lihat. Kita kenal, ini intro dulu ya, kita kenal AC, alternating current ya, sinus, arus atau tegangannya sinus, berupa sinus. Lalu kita kenal DC, direct current. Kalau kita ukur pakai multimeter, dia tegangannya flat 1,5 volt. Baterai 1,5 volt terus gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan bukan AC bukan DC. Pak, ada nggak tegangan selain AC dan DC? Ada. Ini yang kita bicarakan, namanya alternating atau apa nih, transient current. Alternating current kan yang sinus, ini transient current. Wow, aplaus dulu dong. Thank you. Maaf merepotkan ya. Sampai sini ini kapasitor real, kalian bisa mencoba hari ini. Silakan dibagi kelompok, berapa seadanya. Ini ada 3 laptop, silakan dibagi 3 kelompok, masing-masing gabung. Nanti agak jauhan dong gitu. Kelompok 1 si Damar angkat tangan. Kelompok 1 Damar, nanti siapa yang mau ikut Damar boleh. Nanti mencoba untuk merubah kapasitansi kapasitor. R-nya tahan di 1 kilo ya. Nanti setelah itu kamu coba sana, kamu sudah dapat gambaran apa yang mau kamu bicarakan, lalu presentasikan di sini. Jadi nggak perlu bikin presentasi, langsung coba di sini, Mas Damar. Oke. Kelompok 2 ya, Mas Helmi. Nanti berarti tahan C-nya, nggak tahu di 10 mikrofarad. Lalu R-nya dirubah-rubah dari 1 kilo, 10 kilo, perubahannya gitu aja. 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo. Mas Damar juga nanti gitu. 1 mikrofarad, 10 mikrofarad, boleh mulai 10 mikrofarad, tapi kelebihan apa berikutnya 100 mikrofarad, 1000 mikrofarad. Nanti cobakan di sini apa yang terjadi, silahkan diungkapkan, gabungkan dengan pemahaman di elektrik. Tes posisi diodanya saya hilangkan biar nanti ini dirubah ke kelompok pertama, yaitu 1 mikrofarad deh, nanti biar dirubah Mas Damar. Ini ada pada posisi 1 kilo.
Oke. Oke Mas Ilmi. Iya, iya. Itu coba aja, dicoba aja. Jangan takut, wong ini simulasi di mukbang tidak membuat terbakar. Jauh dari solder. Oke, bisa? Bisa ya? Dicoba ya nanti ya. Kelompok ini nyoba C berubah, R berubah boleh. Coba-coba saja. Atau tegangannya dirubah juga boleh. Kelompok ini kelompok bebas. Kelompok yang terikat, yang kelompok 1 dan kelompok 2, tegangan 12 volt, C-nya berubah, R-nya tahan. Kalau kelompok 2 ini R-nya berubah, C-nya tahan, tapi tetap 12 volt. Kelompok 3, tegangannya yang dirubah-rubah. Kan cuma ada berapa komponen? 1, 2, 3. Hanya 3 komponen, maka itu bisa dirubah-rubah semua. Ya, berani Mas Damar? Ayo dong. Udah ya, udah dicoba di situ. Silahkan. Di C-nya yang diklik. Nah itu. Oke. 10 atau kelipatan. Oke. Apa yang kamu dapatkan Mas Damar? Gitu ini biaya penjelasannya. Jadi kan itu mikrofaradnya saya ganti 10 biar pengisiannya itu cepat. Terus nanti juga untuk pengosongan di resistornya itu Pengisian yang mana? pengisian itu yang naik ini. Oke, yang pengosongan? Pengosongan yang turun Oke, itu. kenapa kok lempeng gitu, kok bisa lurus-lurus itu? Oh, soalnya ini kan 1 kilo ditahan? iya 1 kilonya itu ditahan, terus yang Terus? diganti yang 10. mikrofaradnya ini. Oke, sekarang muatan ini butuh waktu lama karena kapasitasnya besar. Bisa kapasitasnya besar, bisa bahannya luas, bisa D-nya yang ini ya. Nah, kalau di kenyataannya nanti bisa di internet, kapasitor dengan kapasitas besar bisa dipastikan bentuknya mesti gede. Kenapa? Ya ini otomatis akan lebih besar, digulung jadi besar. Kalau kapasitas kecil, berarti kecil semua nih. Berarti nanti bentuknya kecil. Good ya? Applause toh buat kelompoknya Mas Damar. Berarti kapasitansinya ditahan di 10 mikrofarad dulu. Ayo teman itu. Terlalu CR-nya yang dirubah. R-nya start dari 1 kilo? Oke. Siap. Kita space teman-teman. Nah. Begini teman-teman, ini semacam lurus ya. Sangat cepat sekali. Ini mungkin kita belum perbandingan, tapi kalau misalkan RI bisa langsung ke 100 kilo Pak. Silahkan. Nah. Wih. Gini. Oke. Ya. Matiin boleh ya Mas boleh. Oke. Nah. Terlihat berbeda dari yang tadi ya. Ini mungkin karena resistornya lebih besar, maka arus yang mengalir itu kan dihambat oleh resistor itu tadi. Nah, kalau yang pertama kan cuma 1 kilo ohm, teman-teman. Jadi arusnya itu mungkin ya hambatannya kecil, jadi arusnya mengalir cepat gitu. Tapi kalau yang enggak 100 kilo ohm ini kan lengkungannya agak landai. Nah, Waktu ya? Iya, waktu tundanya besar. Rekomendasi muatannya lebih rekombinasi muatannya lebih lama dibandingkan dengan yang 1 kilo ohm tadi. Ya, di stop dulu simulasinya. Ini akan mencapai 12 volt dengan posisi waktu yang kalian bisa temukan rangkaian sederhana ini, rangkaian ini di mana? Jadi ini ya ada R, terus ada C1, C2, C3. Nanti terus dia bisa pilih.
kompor listrik teman-teman. Oke, aplaus buat kelompoknya Mas Hilmi. Ada pertanyaan mungkin? Menarik ya, rangkaian sederhana tapi ada di mana-mana sebenarnya ini rangkaian ini. Di radio zaman dulu ada tegangan sumber dari PLN 220 volt AC 50 Hz. Radionya butuh 12 volt, maka ada penurun tegangan trafo namanya. Setelah itu ada kapasitor. Kapasitor radio zaman dulu besar-besar. Nah, efeknya apa? Ketika kita cabut colokan radio itu, apa yang terjadi? Nah, kapasitornya kan menyimpan muatan. Kita cabut, dia tidak langsung mati dong. Kenapa? Karena muatannya itu akhirnya menyalakan radio tahap berikutnya gitu ya. Sehingga kita dengar, saudara-saudara terjadi kecelakaan, orang langsung saudara, kayak gitu dong. Tapi saudara terjadi kecelakaan di ruas tol. Jadi suaranya pun. Kenapa? Karena radio zaman dulu ada kapasitornya. Beda dengan HP dan seterusnya ini yang kapasitornya tidak gede-gede amat gitu ya. Berarti minggu depan kita harus mempersiapkan diri untuk membuat sebuah runtutan persamaan agar kita bisa merumuskannya sehingga kita bisa memasukkan saya mau posisi 12 volt pada waktu 7 menit. Maka saya butuh berapa R, berapa C. Oke, berani menyimpulkan? Nanti ya si Mas Dabar sama Mas Hilmi dong. Simpulkan Mas. Apa kesimpulannya tentang C kapasitor? Oh, tentang yang saya tadi maju aja kali Pak. Itu kan tadi ada beberapa perbedaan dari lengkungannya itu. Untuk sampai ke 12 volt itu membutuhkan waktu yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya gitu. Soalnya kan perbedaannya tadi ada di 10 mikrofarad, terus naik ke 100, habis itu ke 1000. Kayak gitu sih Pak. Apa itu kapasitor itu apa? Kalau sepemahaman Mas Damar? Kapasitor itu buat kapasitansi kapasitor. Oh, buat tempat menyimpan energi listrik. Semakin besar berarti apa yang terjadi? Jika semakin besar itu jika muatannya banyak apa sedikit justru? Muatannya lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Gitu ya teman-teman ya. Ini namanya kapasitansi muatan listrik. Satuannya farad. Mas Hilmi punya conclusion. Waduh, apa nih? Apa yang bisa disimpulkan? Yang lain nanti kalau mau bicara silahkan. Dari percobaan tadi mungkin R-nya itu berpengaruh terhadap pengisian kapasitansi kapasitornya itu sendiri untuk mencapai 12 volt itu sendiri ya Pak ya. Dimana tadi juga kita coba di R yang gede banget itu pengisiannya kan lama banget. Nah itu mungkin arus yang mengalir itu terhambat di R itu sendiri sih. Jadi semakin besar resistor atau hambatannya ya semakin lama pengisian untuk kapasitornya itu sendiri dari tadi. Berarti nanti kalau di persamaan besok kita akan menemukan variabel R, variabel C untuk bisa kita rekayasa. Rangkaian sederhana ini bisa kita rekayasa R dan C-nya. Nanti tugas kalian minggu depan mempersiapkan runtutan persamaan. Nanti kita cari persamaannya sehingga kita dapatkan persamaan, dan minggu depan ada tugas yaitu persamaan itu dimasukkan ke Excel sehingga nanti bisa dapat grafik yang pengisian dan pengosongan muatan kapasitor, tidak pakai electronic book bank, tapi nanti saya pengennya di Excel itu ada R isi, C isi, tegangan sumber diisi, sehingga jika kita rubah-rubah persamaan input ini, maka dia akan mengubah grafik tadi itu, grafik yang transien tegangan tadi itu namanya tegangan transien. Dia bukan AC dan dia bukan DC, tapi transient voltage. Ya seperti itu tuh. Keren ya. Oke. Ketemu lagi minggu depan teman-teman dengan posisi keadaan yang siap
menurunkan persamaan pengisian dan pengosongan muatan di dalam kapasitor. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih banyak.